Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 11 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 dan 2 dan ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Sepakat dalam ketidakbenaran. Saudara sekalian, di tengah persekutuan pengikut Kristus, menikmati persekutuan yang indah, penuh sukacita karena adanya keakraban, kekompakan, dan kasih yang terjalin satu dengan yang lain sebagai murid Tuhan pada jemaat mula-mula. Ternyata Alkitab juga dengan jujur membuka fakta bahwa dalam persekutuan sebaik apapun tetap ada yang belum sempurna. Secara jujur peristiwa ini diungkapkan tentu dengan maksud gereja harus belajar dari fakta yang memilukan ini. Pada saat saudara-saudara yang lain sedang menikmati kebahagiaan karena tidak ada kekurangan, segala yang mereka butuhkan terpenuhi dari kebersamaan untuk saling berbagi. Adalah suami dan istri bernama Ananias dan Safira. Juga ada dalam kelompok para murid yang juga ingin mengambil bagian dalam pelayanan kasih seperti yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang lain. Mereka juga menjual sebidang tanah dan hasil penjualannya ingin diserahkan kepada rasul-rasul untuk kebutuhan bersama. Tentu ini sangat baik saudara sekalian. Namun mereka berdua sepakat menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Mengapa hal ini menjadi masalah? Karena mereka berdua mengaku kepada rasul jumlah hasil penjualannya berbeda dengan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Petrus menegurnya. Sebenarnya seberapapun yang mereka serahkan, walau hanya separuh atau sepertiganya atau seberapapun, yang penting mereka jujur mengakui. Karena itu Petrus dengan tegas menegur Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, itu tetap kepunyaanmu. Dan setelah dijual, hasilnya tetap juga dalam kuasamu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Jadi Petrus menyampaikan sebenarnya terserah berapapun yang ingin dibawa kepadanya. Mau mempersembahkan seberapapun, yang penting jangan bilang hanya ini jumlahnya, tapi sebenarnya masih ada yang disimpan. Apakah sebabnya Tuhan menghukum suami istri ini secara tragis? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Ya, Tuhan Maha Pengampun. Hanya saja Ananias dan Safira tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Petrus kepadanya ketika ia bertanya, "Katakanlah kepadaku, apakah benar dengan harga sekian engkau menjual tanah itu?" Sebenarnya Roh Kudus telah mengingatkan Petrus supaya Ananias dan Safira diberikan kesempatan untuk mengakuinya dan melakukan pertobatan. Sayangnya sampai pada akhir percakapan dengan Petrus, Ananias tetap ngotot bahwa hanya sekian, dan seketika itu juga Tuhan menghukum dan mengambil nyawanya. Bagaimana dengan Safira? Safira pun demikian. Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepadanya. Apakah betul harga sekian penjualan tanah itu? Safira pun dengan ngotot mengatakan, "Ya, demikian." Mereka berdua tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat. Itulah sebabnya Tuhan sangat murka terhadap apa yang mereka lakukan. Saudara sekalian, ini pelajaran yang luar biasa yang Tuhan ingin katakan kepada jemaat mula-mula, bahwa mereka ingin mendapat citra murah hati di hadapan manusia. Dan banyak orang haus akan citra murah hati, sehingga mereka melakukan banyak hal sebenarnya hanya untuk mencari citra.
Akar dosa Ananias dan Safira adalah cinta mereka akan uang dan pujian orang lain. Hal ini menyebabkan mereka menentang Roh Kudus. Setelah cinta akan uang dan pujian manusia memenuhi seseorang, rohnya terbuka terhadap segala macam kejahatan iblis. Orang tidak dapat lagi mencintai uang dan pada waktu yang sama mencintai dan melayani Allah dengan tulus. Saudara sekalian, supaya mendapat nama dan ketenaran, Ananias dan Safira berdusta kepada gereja tentang pemberian mereka. Allah memandang dusta ini sebagai pelanggaran berat terhadap Roh Kudus. Kematian mereka berdua dimaksudkan sebagai tanda dari sikap Allah terhadap hati yang suka menipu di antara mereka yang mengaku pernah lahir kembali dan dipenuhi roh. Perhatikanlah bahwa berdusta pada Roh Kudus itu memang sama dengan berdusta kepada Allah. Saudara-saudaraku, hal ini mengingatkan kita bahwa atas nama persembahan dan pelayanan manusia bisa jatuh dalam dosa ketidakjujuran dan kemunafikan dalam tindakan pelayanannya. Manusia memang melihat di luar, tetapi Tuhan tahu segala motivasi yang terdalam di hati kita. Kita kadang malu mengakui alasan yang tidak baik dan tidak mulia dari segala tindakan kita, saudaraku. Sebenarnya Tuhan akan sangat suka kalau kita jujur mengakui, saya punya sekian, tapi hanya ini yang mampu saya berikan dengan tulus kepadamu. Tuhan akan suka kita mengakui berkat yang banyak dari Tuhan, tapi kita masih mengaku sedikit atau saya tidak punya. Kita mencari dalih yang tampak rohani agar mendapatkan penghormatan manusia. Kita bisa mengelabui manusia, tetapi kita tak bisa mengelabui Tuhan. Dia tahu hati dan motivasi kita yang sesungguhnya. Karena itulah Daud berpesan kepada Salomo, mengenal Allah itu berarti beribadah padanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Kepada anaknya ia berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Demikian juga dalam Amsal 24 ayat 12, kitab Amsal menegaskan, masakan dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya, dan dia yang menjaga jiwa tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya. Hanya dengan kesadaran bahwa Tuhan menyelidiki segala niat hati dan tidak ada yang tersembunyi baginya, akan mendorong kita untuk berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan adanya. Tak ada yang dapat kita tutupi di hadapannya. Tentu ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Secara khusus pesan bagi suami dan istri, bersatulah dan sepakatlah dalam kebenaran. Janganlah sepakat dalam ketidakbenaran. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami hanya merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa ketika kami berkaca akan perintah-Mu pada hari ini. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu segala kelakuan kami. Tidak ada yang tersembunyi kepada-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Karena kadang-kadang kami rindu untuk dipuji orang. Kadang-kadang kami ingin diakui sebagai orang yang murah hati dan dapat memberikan persembahan-persembahan. Tapi apakah maksud dibalik semuanya itu? Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mengerti. Dan jika sekiranya Tuhan melihat apa yang kami lakukan selama ini bertentangan dengan prinsip firman-Mu yang kami dengar pagi ini, ampunilah kami Tuhan, ubahlah kami, dan ajarlah kami untuk belajar hidup transparan di hadapan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan, semua seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jauhkanlah kami dari ketidakjujuran dan kemunafikan, tetapi bantulah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.